Assalamualaikum. Good morning, everybody. Waalaikumsalam. Good morning, please. Oke, coba dulu let's let the prayer first. Siti Wadidah coba dipimpin dulu doanya. Before we start studying, let us pray according to our faith. Finish. Well, before that, this will accent, guys. Okay? Siti Wadidah, Listen, please. Alia, Listen, Miss. Leo, Listen, Miss. Kak Vicky, I'm here. Putri, Present, Miss. Devi, Yes, Miss. Bias, Siska. Anyone know our material today? Yes. We'll offer sign for Miss. Yes, that's right. Untuk materi pembelajaran hari ini kita mengenai bangun ruang sisi datar. The purpose, tujuan kita mempelajari bangun ruang sisi datar ini, namely, the first, to know the properties. Yang pertama untuk mengetahui sifat-sifat bangun ruang sisi datar. The second, to find out the next, yaitu untuk mengetahui jaring-jaring pada bangun ruang sisi datar. Third, determine, yaitu untuk mengetahui formula survei area, yaitu mengetahui luas permukaan bangun ruang sisi datar. Kemudian calculate the volume, untuk menghitung volume pada bangun ruang sisi datar. Kemudian selanjutnya solving untuk menyelesaikan problems relate, yaitu menyelesaikan permasalahan nyata pada bangun ruang sisi datar. Oke. Untuk selanjutnya Miss akan membahas mengenai definisi. The definition is mana definisi bangun ruang sisi datar is a flat set with horizontal side, di mana sisinya berbentuk mendatar. Bangun ruang sisi datar kali ini yang kita pelajari, namely ada cup, yaitu kubus, block, yaitu balon, triangular frame, yaitu prisma segitiga, and triangular pyramid, yaitu prisma segitiga. Okay, Miss, I have wheel learning media. Miss memiliki media, di mana medianya itu bernama Spinta. Okay? Now, if we rotate this cone circle, the arrow will point to one on the geometric figures. Pada lingkaran kedua ini, jika kita putar, kita tunjukkan contohnya. Kita ingin ke bench atau box yang disebut dengan balok. Di sini akan terlihat. Pertama ada side, sisi. Sisi pada box atau bench ada 6. Oke, ada ribs, rusuk. Rusuk pada balok ada 12. Kemudian corner point, titik sudut. Titik sudut pada balok ada 8. Kemudian untuk diagonal plane atau diagonal bidang memiliki 12. Selanjutnya ada diagonal space. Diagonal space atau dikatakan diagonal ruang memiliki 4. Pada balok memiliki 4 diagonal space. Kemudian untuk rumusnya ada formula volume, di mana formula volume atau volume pada balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya survei area pada balok, yaitu di mana luas permukaan pada balok dengan rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Then we pay attention to the flat weight framework. Kemudian kita perhatikan pada kerangka balok ini. Jika dia dibuka, akan terlihat di mana jaring-jaring balok tadi dikatakan memiliki 6 sisinya. Kita lihat dulu. Terlihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti terbukti pada Spinta memiliki ribs berjumlah 6. Selanjutnya ada kerangka. Then for the ribs we can see from the bamboo frame long with the ribs there are 12.
8, 9, 10, 11, 12. Furthermore, the corner point di mana kita akan menunjukkan titik sudut, the point pada ball beam atau box balok. Tadi dikatakan sepintar bahwasanya balok memiliki corner point berjumlah 8. Akan kita tunjukkan benar tidaknya balok memiliki corner point sebanyak 8. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sepintar menyatakan benar bahwa corner point pada box atau beam berjumlah 8. Then we will prove that the diagonal of the fields that are known to be sepintar are 12. Tadi sepintar mengatakan bahwasanya diagonal bidang pada balok berjumlah 12. Miss akan menunjukkan mana yang dikatakan diagonal bidang. Yang dikatakan diagonal bidang pada balok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya misalkan menunjukkan yang dimana dikatakan diagonal space atau diagonal ruang. Diagonal ruangnya berjumlah 4. Misalkan menunjukkan mana yang dikatakan diagonal space pada beam. 1, 2, 3, 4. Okay, any question from this media? Okay, jika tidak ada, fine. If there is a try to follow group, coba Miss akan memiliki solusi. Coba dulu bentuk one group, bentuk dulu 2 grup. One group 4 people. One group 4 people. Satu grup berjumlah 4 orang. Oke. The assessment system untuk penilaian dalam mengerjakan soal diskusi ini, Miss memiliki the assessment system, yaitu first the attitude, di mana Miss akan menilai sikap dalam berdiskusi, score, kemudian collaboration on team, yaitu bagaimana kerjasama dan kekompakan antara tim. Selanjutnya score, kemudian be careful about what is done and the truth of what is done, yaitu yang ketiga ketelitian dalam mengerjakan soalnya serta kebenaran dari soal yang dikerjakan. Oke, Miss sudah menampilkan soal diskusi di mana ada 4 soal diskusi. Oke, baik masing-masing kelompok, masing-masing grup sudah bisa mengerjakan soal diskusi dan bisa menggunakan media yang Miss punya. Oke. Di sini misalkan membagi. Di sini sudah terlihat ada 2 kelompok ya. Ini grup 1, kemudian sana ada grup 2. Untuk grup yang pertama akan mengerjakan 2 soal, yaitu soal 1 dan soal kedua. Next, untuk grup 2 akan mengerjakan soal number 3 and 4. Okay, you can do it. You have 20 minutes to read. Mulai dari sekarang, Miss memberi waktu sebanyak 20 menit untuk mengerjakan soal diskusi. Here we are,
on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. I try to take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute. Jika sudah selesai untuk mengerjakannya, Miss di sini pengen each group must present the result of their discussion onwards, di mana masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Oke? Yes, Miss. Yes. Okay, guys, already yet? Ready. Yes. Okay, which group would like present result? Kelompok mana yang mau present duluan? Kami. Okay, please, Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. We from group 1. We will explain about the solution of the problem we had discussion together. Let me and my group to present it. Di mana untuk menentukan luas minimum plastik, to determine the minimum of area plastik, yaitu dengan yang pertama menentukan ini dulu, panjang dan lebar tenda. Telah diketahui panjang dan lebar tenda itu sama-sama 4 meter, dan yang ditentukan itu tiga sisi dinding dengan panjang 2 meter. Yang ditanya luas ketiga sisi dinding tersebut, yaitu karena yang ditanyakan tiga sisi, maka 3 dikali panjang dan lebar yaitu 4 meter dikali sisi dindingnya 2 meter, yaitu 24 meter kuadrat. Kemudian mencari luas atap tenda. Diketahui alasnya 4 meter dan tingginya 3 meter. Kemudian cara mencarinya, setengah kali alas kali tinggi. Kemudian masukkan nilainya, setengah dikali alasnya 4 meter dan tingginya 3 meter, yaitu hasilnya 6 meter kuadrat. Dan juga diperoleh luas permukaan tenda yaitu 24 meter ditambah 6 meter kuadrat. This obtains net surface area of the tent yaitu 24 meter square plus 6 square is 30 meter square. Presentasi mengenai penyelesaian soal yang telah kami kerjakan. This is the presentation of the solution to the issue we had discussion. Apabila ada kesalahan kata atau penyelesaian yang salah, aku mohon maaf. If there is a wrong solution, we apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Group 1. Please give applause for Group 1. Okay, guys, any question? Okay, guys, any question? No, Miss. Well, if no one asks, I will ask what can you conclude from this question.
Waalaikumsalam. Good morning, Besti. Before we go through, we'll explain about the solution of the problem we have discussed earlier. Let me and my group to present it. Diketahui tinggi sama dengan 4 meter, alas atau lebar sama dengan 2,5 meter, volumenya sama dengan 10 meter kubik. Di sini dikerjakan dengan volume prisma dengan rumus luas alas kali tinggi. Kita di sini mencari volume tenda. Kita cari dengan rumus 1/2 dikali alas dikali tinggi dikali tinggi. Masuk ke dalam rumus 10 meter kubik sama dengan 1/2 dikali 2,5 meter dikali tinggi dikali 4 meter. 10 meter kubik sama dengan 5 tinggi meter kubik. Tinggi sama dengan 10 meter kubik dibagi 5 meter kuadrat. T sama dengan 2 meter. So, the height of the tank is 2 meter. This is the result of the presentation of our group 2. More and less we upload this. Okay, thank you. Give applause for the group 2. Okay, can anyone can conclude today's material? Saya Miss. In conclusion, in the material, there is a calculation of the area of the surface of the tank with different shapes, such as cuboid, pyramid, and singular prisma, as well as the calculation of the height of the tank based on the volume and size of the tank. Kesimpulannya, dalam material tersebut terdapat perhitungan luas permukaan tenda dengan bentuk yang berbeda, yakni berupa balok, limas, prisma segitiga, dan kubus, serta perhitungan tinggi tenda berdasarkan volume dan ukuran yang telah diketahui. Oke, terima kasih. Sekian sudah. Benar ya bahwa kesimpulan hari ini, the first material, pada materi yang pertama, we are asked to conclude the minimum plastic area need to both turn with a gift shape. Kita disuruh untuk menghitung luas plastik minimal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah tenda dengan bentuk yang diberikan. In this case, pada kasus ini, the tent consists of a wall part in the shape of a balcony and roof part the shape, a limas. Dalam hal ini, tenda terdiri dari bagian dinding yang berbentuk balok dan bagian atap yang berbentuk limas. By calculation, the surface area of the walls and roof, the obtained minimum plastic area required to make such a tent is 13 meter square. Dengan menghitung luas permukaan dinding dan atap, diperoleh bahwa luas plastik minimal yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut adalah 30 meter kuadrat. On the second meter, pada materi yang kedua, it was asked about the shape of the tent that had ever been used during the campsite and was expected to calculate the minimum area of the fabric required to make the tent. Pada materi yang kedua ditanya mengenai bentuk tenda yang pernah digunakan pada saat berkemah dan menghitung luas kayu minimal yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut. The tent is a triangular prisma. By calculating the surface area of the triangular prisma without any side of its square length, the obtained minimum fabric area required is 26 meter square. Tenda yang dimaksud berbentuk prisma segitiga. Dengan menghitung luas permukaan prisma tanpa salah satu sisi persegi panjangnya, diperoleh luas kayu minimal yang dibutuhkan adalah 26 meter kuadrat. Oke, the third material, pada materi yang ketiga, with the stack of the three cubes with the volume given. Materi ketiga ini membahas mengenai tumpukan 3 buah kubus dengan volume yang telah diberikan.
to complete the total surface area of the cube field. It is necessary to look for the length of submit to obtain the total area of the cube field, which is 74. Perlu mencari panjang kubus. Untuk menghitung luas permukaan total permukaan kubus, perlu kita cari panjang kubus masing-masing kubus. Setelah itu dapat dihitung luas permukaan masing-masing kubus dan total untuk mendapatkan luas permukaan total permukaan kubus tersebut yaitu 74 meter kuadrat. Okay, in the fourth materi keempat, we were asked to look for the height of the triangular prisma and based on the volume and size of the light as well as the width of the tent already known. Pada materi yang keempat, kita diminta untuk mencari tinggi tenda prisma segitiga berdasarkan volume dan ukuran panjang serta lebar tenda yang telah diketahui. Using the volume formula of the prisma, it was found that the height of the tent was 2 meter. Dengan menggunakan rumus volume prisma, ditemukan bahwa tinggi tenda tersebut adalah 2 meter. If you don't go after what you want really. If you don't ask, then the answer is no. If you don't move forward, you will always be in the same place. Said Nora Roberts. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Itu kata Nora Roberts. Oke? Let's end today's lesson. Keep the spirit of the younger generation. Kita akhiri pelajaran hari ini. Nasrullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.